doket. Alim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah jam 1:05. Mulai duluan aja ya, sambil nunggu yang lain juga. Iya, Kak. Jadi, materi kimia hari ini itu adalah tentang ada 3, ada ikatan kimia, laju reaksi, sama redox. Untuk materinya saya nggak akan sentuh banyak-banyak sih, tapi cuma refresh aja, terutama di ikatan kimia sama laju reaksi, supaya mungkin udah pada lupa kali ya. Ikatan kimia itu kelas 10, laju reaksi kelas 11, redox juga kelas 10. Oke, jadi kita mulai dari ikatan kimia ya. Kalau ikatan kimia itu rangkumannya seperti ini ya, yang kita pelajarin di kelas 10. Jadi ikatan kimia itu ada 3, ada ikatan ion, ikatan logam, sama ikatan kovalen. Kalau ikatan ion itu adalah ikatan antara logam sama non-logam. Contohnya itu Na sama Cl, NaCl, Fe dan Cl3, NaO. Nah itu namanya ikatan ion. Kemudian ada juga ikatan logam. Kalau ikatan logam itu terjadi pada logam, yaitu ikatan antar logam dan logam lainnya. Dan yang terakhir itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi pada non-logam sama non-logam. Ikatan kovalen juga bisa dibagi jadi 2, yaitu ada ikatan kovalen polar sama ikatan kovalen yang non-polar. Kemudian ada ikatan yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan juga koordinasi. Jadi kalau ikatan ion itu seperti ini contohnya. Misalnya NaCl. Jadi Na itu kan punya 1 elektron valensi, kemudian Cl itu punya 7. Jadi kalau dia itu ikatan ion, yang logamnya itu akan melepaskan elektron valensinya dan memberikannya kepada si non-logamnya. Jadi Na-nya akan kehilangan 1 elektron, dia akan jadi ion positif atau kation. Sementara Cl-nya akan menerima 1 elektron menjadi anion. Nah, setelah itu si Na-nya kan jadi plus tuh. Na-nya jadi plus, Cl-nya jadi min. Plus dan min itu yang menyebabkan si NaCl itu bisa berikatan. Jadi ikatan ion itu adalah disebabkan karena perbedaan muatan ya, ada yang plus, ada yang minus, sehingga dia bisa berikatan. Gitu juga sama yang bawahnya sama ya, MgO. Mg kan ada 2 ikatan, ada 2 valensinya. Kemudian dia akan ngasih ke oksigen, sehingga oksigennya jadi 8. Maka dari itu Mg akan jadi kation dengan muatan 2 plus, sementara O juga akan jadi anion dengan muatan 2 min. Dan karena perbedaan muatan itu, makanya si Mg dan O itu bisa berikatan, membentuk ikatan ion. Sebenarnya kalau kovalen itu yang sering kita lihat itu adalah bahwa mereka berbagi elektron untuk mencapai oktet atau duplet. Misalnya O2 itu kan O itu kan punya valensi 6 ya. Kalau mau dia 8 atau oktet butuh 2 lagi. Maka si oksigen ini bisa minta elektron dari oksigen lain, sehingga dia saling berbagi oksigen dan akhirnya punya 8 elektron sehingga stabil. Itu juga dengan H2O ya. H2O juga sama. H-nya pengen jadi duplet, O-nya pengen jadi oktet, makanya dia saling memberikan elektronnya dan dipakai bersama. Dan terus kemudian kita lihat bedanya kovalen polar sama non polar. Contohnya ini ada HCl, H2O, O2, CO2 sama benzena. Kalau kita lihat HCl ini kan kovalen ya, karena H-nya sama Cl itu berbagi elektron. Tapi dia itu punya yang namanya beda dipol, beda muatan ya. Sebelah kiri itu lebih positif, sementara di kanan itu lebih negatif, karena di sebelah kanan lebih banyak ada elektronnya di Cl itu ya. Ada 3 pasangan elektron bebas. Sehingga sebelah kanannya lebih negatif dan sebelah kirinya lebih positif. Nah, makanya ini disebut dipol atau 2 polar. Polar itu kutub ya. Jadi ada 2 kutub, positif dan negatif. Jadi HCl ini dipol, atau kata lainnya itu adalah dia polar. Sama juga dengan H2O. H2O di atasnya itu ada 2 pasangan elektron bebas di O-nya, sehingga yang sebelah atas itu lebih negatif.
dan H-nya itu lebih positif di bawah. Jadi yang atas negatif, yang bawah positif. Jadi dipol, makanya dia juga polar. Kemudian kalau O2 itu dia punya banyak PeB kan sebenarnya. Sini kiri ada 3, sebelah kanan ada 3. Nah, tapi karena O2 ini simetris ya, kiri sama kanannya sama jumlahnya, PeB-nya, maka dia itu saling cancel gitu, saling meniadakan muatannya. Sehingga dia tidak punya muatan sebelah kiri sama kanannya sama. Makanya dia itu non polar. Nah, kemudian CO2 juga sama. CO2 walaupun ada PeB-nya di sebelah kiri kanan, tapi karena dia simetris, kalau kita bagi 2 itu sama sebelah kanan sebelah kirinya, maka dia itu non polar juga. Muatan sebelah kanan sama sebelah kirinya sama. Nah, kemudian kalau C6H6 atau benzena ya. Benzena di sini juga ada PeB kan di tengahnya tuh. Nah, tapi karena dia bentuknya simetris, kalau kita bagi 2 itu mirip kiri kanannya, maka dia juga non polar. Nah, sifat polar sama non polar ini nanti berpengaruh pada kelarutannya. Kalau polar itu dia itu akan bisa larut di dalam air, sementara kalau non polar dia tidak larut di dalam air. Non polar itu larutnya di dalam pelarut non polar juga. Contohnya di dalam benzena atau di dalam minyak gitu. Jadi CO2 atau benzena itu larutnya di dalam minyak bukan di dalam air. Lanjut. Kemudian tadi kan itu ikatan ini tuh ikatan antar partikel ya, karena partikel membentuk suatu molekul. Nah, sementara itu ada juga yang namanya ikatan antarmolekular. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kan ada molekulnya, ada molekul ion, ikatannya ion, terus dia juga ada yang polar, ada yang non polar. Jadi di sini ada satu tabel yang bisa kita lihat. Kalau misalnya dia ada suatu molekul ionik dengan ikatan ion, kemudian berikatan dengan ikatan ion juga, maka nama ikatan antar partikelnya atau antar molekulnya itu adalah ikatan ion. Kalau ion sama polar namanya ikatannya gaya ion dipol. Kalau dia kovalen polar sama kovalen polar jadinya dipol-dipol. Kalau ada juga ikatan hidrogen di dalam. Ikatan hidrogen itu maksudnya adalah di mana hidrogen itu berikatan dengan F atau O atau F. Kalau polar sama non polar jadinya gaya dipol terinduksi, kalau non polar sama non polar jadinya gaya London ya, atau gaya dispersi. Kemudian kekuatan interaksinya atau kekuatan ikatan antar molekulnya bisa jadi sebelah kanan, yang paling kuat itu ion, kemudian ion dipol, kemudian ikatan hidrogen. Jadi hidrogen itu nggak selalu paling kuat ya, yang paling kuat itu sebenarnya ion. Dan paling terakhir itu dispersi London. Yang namanya gaya van der Waals, kalau pernah dengar itu adalah 4 ini nih. Gaya dipol-dipol, dipol terinduksi, sama gaya dispersi London. Kalau ada ionnya bukan gaya van der Waals. Oke, lanjut untuk molekul ya. Jadi tadi kan molekulnya itu, terus bentuknya itu apa aja ada. Jadi kalau pernah belajar itu ini namanya teori VSEPR ya, valence shell, elektron lupa juga, pair something. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semuanya itu ada apa induknya gitu. Misalnya kalau ada jumlah ikatannya ada 2, induknya itu linear AX2. Kemudian kalau AX3 itu kan trigonal planar. Kalau AX4 tetrahedra, kalau AX5 trigonal bipiramidal. Oh ya, AX ini maksudnya gini ya. A itu maksudnya atom pusatnya. Jadi selalu A pasti. Kemudian X. X itu menunjukkan berapa banyak pasangan elektron ikatannya. Nah, kalau E-nya itu berapa banyak pasangan elektron bebasnya. Gitu. Misalnya kalau kita lihat di AX3 trigonal planar. Nah, trigonal planar kan bentuknya gitu ya. Segitiga rata gitu ya. Kalau kita di lantai dia rata segitiga. Nah, kalau kita ada PeB-nya 1 nih misalnya. Kalau ada PeB-nya yang atas itu jadi hilang. Kalau kita atasnya hilang kan bentuknya jadi V ya, atau bentuknya bengkok gitu. Itu namanya AX2E. Jadi sebenarnya kalau mau apalin ini, gampangnya itu tinggal apalin bentuk awalnya aja, bentuk aslinya gitu.
Misalnya kalau total ikatannya ada 4, berarti bentuk aslinya kan tetrahedral yang AX4. Nah, terus kalau misalnya ternyata ada 2 PB ini, jadi AX2, E2. Nah, kalian tinggal coba aja bayangin tetrahedral, terus lepasin 2 PB gitu. Lepasin dua apa ujungnya. Kalau kita lepasin 2 ujungnya kan jadinya V juga gitu. Nah, itu namanya AX2, E2. Kalau cuma lepasin satu jadinya segitiga tapi agak keangkat gitu kan. Itu trigonal piramidal. Gitu. Jadi nggak usah diapalin semuanya. Yang diapalin itu sebenarnya ininya aja. Apa? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kak. Ya, ya. Saya masih bingung yang kayak gelembung-gelembung itu gimana? Gimana? Yang kayak gelembung-gelembung itu maksudnya gimana? Oh, gelembung itu. Jadi si garis-garis ini kan ada ujung-ujungnya nih, bulat-bulat tuh. Yang kalau tengah kan merah ya. Kalau ujung yang bulat yang kecil itu yang warna hitam. Nah, itu menunjukkan ada sesuatu yang diikat di situ gitu. Gitu ya. Misalnya kalau di sini itu apa nih? Kalau tetrahedral ya misalnya CH4 AX4 ya. AX4. C-nya di tengah, terus yang hitam-hitam ini H gitu. Nah, kalau misalnya CH4 kan berarti dia total ikatannya ada 4 ya. PEB-nya 4. Pasangan elektron ikatannya ada 4, sementara nggak ada pasangan elektron bebasnya kan. Makanya dia X4. Nah, misalnya terus kita lihat kalau dia NH3. NH3 kan bentuknya ada ikatannya 3 ya. Ada 3 ikatan, tapi ada pasangan elektron bebas 1 di atas. Dan sisa elektron 2 di N-nya. Ya nggak? Iya, benar. Nah, makanya si pasangan elektron bebas itu 2 ini nih. Yang kita gambarkan sama si gelembung-gelembung ini. Gitu. Jadi gelembung itu menunjukkan adanya pasangan elektron bebas. Elektron yang nggak kepake buat ikatan. Sisa elektronnya lah. Oh, oke. Ngerti. Nah, tapi kalau kita hitung jumlah pasangan elektronnya, maupun baik itu ikatan maupun tidak berikatan, kan totalnya 4 kan, kalau NH3 juga ya. Kan ada ikatan NH, ada 3 ya, NH, 3 ditambah 1 elektron bebas. Ya, berarti totalnya ada 4. Nah, berarti dia itu awalnya, atau aslinya itu adalah AX4. AX4 itu berarti aslinya ada tetrahedral. Nah, tapi kalau kita, karena dia ada PEB1, makanya kita hilangin 1 di atas. Jadinya AX3E. Bentuknya adalah segitiga tapi agak keangkat, trigonal piramida. Oh, ngerti Kak. Oke, makasih Kak. Gitu. Ya, yang 6 juga sama, 6 kan oktahedral. Terus tinggal dicopot-copotin aja gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba ya. Ini sebenarnya sama kayak kemarin sih soalnya. Nggak apa-apa deh. Nomor 1, soal nyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai dengan senyawa kovalen tersebut adalah. Jadi pertama kita tentuin valensinya dulu, si X sama Y ini. Yang atas ya. Kalau X 17, Y 8. Berarti kalau 17 kan 2, 8, 7 ya. Atau kalau pakai 3S, ujungnya itu 3S, 3P, 3S2, 3P5. Jadi valensinya itu kalau di sini 5 tambah 2, 5 tambah 2 jadi 7. Kalau yang Y 4 tambah 2 jadi 6. Atau 26. Oke. Terus tinggal pakai yang ini, rumus yang ini. Yang kemarin kan udah pernah dibahas ya. Kita cari total elektron valensinya. Karena dia X2Y, berarti valensi X-nya dikali 2, sementara Y-nya dikali 1 aja kan, nggak ada. Nah, ditambah muatan negatif. Tapi kan dia nggak ada muatan negatif ya, dia bukan anion. Sehingga tinggal ditambah aja, 7 kali 2 ditambah 6 tambah 0, jadi 20. Berarti jumlah pasangan elektron ikatannya tinggal dibagi 8. 20 bagi 8 itu kan bisanya 16 ya. 16, berarti 20 kurang 16 sisa 4. Jadi 2 bisa dibagi jadi 2, sisanya 4. Kemudian PB-nya tinggal dibagi 2, sisanya tadi. Berarti 4 dibagi 2, sisanya 2. Jadi molekul aslinya, molekul dia itu adalah AX2E2 atau Bangkok.
paling kanan. Yang C. Oh, berarti tetap harus ini ya Kak, harus dijabarin dulu ya, nggak bisa langsung nyimpulin dari soal gitu ya? Bisa sih, kalau udah biasa sih kan tinggal digambar pakai Lewis ya, kalau kalau udah mahir gitu ya. Tapi kalau ini tuh kalau misalnya ternyata nih si senyawanya ribet gitu, ada kalau kita bayangin tuh agak susah kadang ya. Nah, bisa pakai ini tuh kalau kalau kita pakai ini tuh lebih pasti, jadi nggak nebak-nebak gambar Lewisnya lagi strukturnya kayak gimana. Tapi kalau emang bisa nebak struktur Lewisnya nggak apa-apa karena itu juga lebih cepat kan. Tapi kalau udah biasa pakai ini juga jadi cepat sih. Yang penting Kalau tahu yang tadi gimana Kak? Yang apa cara nebaknya? yang mana, Yang cara nebak tadi dari soal. yang Lewis ya. Nah, Kalau Lewis ya tinggal lihat aja kalau ntar dulu X2Y kan, X2Y tinggal dibikin struktur Lewis gitu loh. Kita langsung cari aja deh. X2 itu kan 17 sama 8. Yang 17 itu apa ya? Kita lihat apa periodiknya. Itu CL ya, CL sama O. CL sama O berarti CL2O. Ya, kan tinggal kayak gini. Dibikin struktur Lewisnya. Nanti kelihatan kan, pasangan neutron ikatannya ada dua nih, 1, 2, terus pasangan neutron bebasnya ada 2. Berarti AX2, E-nya 2. gampang juga kayak gitu ya Kak? Gampangan kayak gini tapi ya. Jadi Ya, terserah. harus apa sih? Itu dia. Iya ya. Kadang soalnya saya juga sering nemuin orang suka males bikin Lewis kan. Saya lebih suka ngitung kayak gini lebih cepat misalnya. Tergantung orangnya juga sih. Jadi bebas aja sih mau pakai yang mana, senyamannya aja. Oke. Lanjut. Nomor 2. Ini juga sama. S sama F masing-masing 16,2 membentuk SF4. Kita cari valensinya dulu S sama F. S itu berarti dapat valensinya 6, sementara kalau F valensinya 7. Yang cari valensi udah pada bisa kan ya? Nggak ada masalah kan? Bisa pakai ini aman, atau aman. bisa pakai 28 gitu ya. Misalnya 286, 28 atau 27. Bebas. Yang penting bisa. Terus tinggal hitung lagi kayak tadi. Kalau ini nanti dapatnya PI-nya 4, PB-nya 1. Gitu. Jadinya AX4 S1. AX4 S1 kalau nggak hafal tinggal dilihat bentuk awalnya. Berarti AX5 itu kan trigonal bipiramidal ya. Terus segitiga piramid tapi atas bawah. Gitu. Berarti tinggal hilangin 1 jadinya jungkat-jungkit. Jadi jauhnya dulu. Jungkat-jungkit dan pola. Joget-joget itu kan Kak yang sisau. Ya, sisau. Ya, jadi kalau AX5 itu yang dicopot itu tengahnya, satu. Kalau AX4 tadi yang pertama kali dicopot itu yang atasnya. Jadi tadinya kan tetrahedral, kalau dicopot atasnya jadi trigonal piramidal. Terus baru yang sampingnya dicopot. Kalau ini yang tengah-tengahnya dulu. Jadi kalau dicopot tiga-tiganya jadi lurus doang. Ini nih ya. Saya mau tanya Kak. Ya, kenapa? Itu kan jawabannya dia beda doang. Itu malah karena ada PEB juga Kak. Gimana? Sorry, nggak kedengeran. Itu kan jawabannya polar ya. Itu polar karena ada PEB-nya bukan? Ya, jadi kalau menentukan polar atau non polar itu bisa dilihat dari PEB-nya. Kalau ada PEB-nya berarti polar. Kalau nggak ada PEB-nya sama sekali berarti non polar. Itu, makasih. Yuk. Oke, lanjut ya.
1/3. Ini juga sama sih kayak yang pertama kali waktu itu. Larutan gas O2 dalam air lebih besar daripada N2 dalam air. Hari ini karena ya kalau kita lihat strukturnya ya, oh itu kan double bond, N juga double bond. Sebenarnya dua-duanya ini kan nggak polar ya, karena kalau kita bagi dua itu kan simetris kanan kiri. Jadi dua-duanya itu non polar sebenarnya. Tapi kalau kita lihat PEB, jumlah PEB-nya, O2 itu lebih banyak daripada N2. Sehingga kalau kita mengatakan dia lebih polar mana, berarti kita lebih bisa bilang lebih polar O2 gitu, karena lebih banyak PEB yang bisa berinteraksi sama molekul lain. Jadi jawaban itu yang A. Ya, tapi sebagai rule of thumb ya namanya, atau patokannya, kalau kalian bingung mengenai kelarutan, secara umum molekul yang lebih besar itu, yang lebih besar ukurannya, itu sulit larut di dalam air. Jadi semakin kecil ukuran molekul berarti semakin gampang dia larut dalam air. Gitu. Nah, tapi kalau di dalam kayak gini misalnya nih, O2 sama N2. O2 itu kan lebih besar ukuran molekulnya. O2 itu kan golongan, O itu golongan 6, sementara N golongan 5. Nah, O kan berarti lebih besar. Nah, tapi ternyata si O2 ini lebih gampang larut dalam air daripada N2. Nah, itu disebabkan oleh A sebenarnya karena dia lebih polar. Tapi kalau ketemu apa senyawa-senyawa lain ya misalnya yang mana yang lebih gampang larut misalnya gula atau apa misalnya gula atau garam gitu dalam air. Karena gula itu kan lebih besar molekulnya, sementara garam kan kecil. Berarti garam itu lebih gampang larut di dalam air daripada gula. Ya, tapi garam juga ion sih, jadi lebih gampang larut. Ya, jadi pokoknya itu ya, intinya kalau dia lebih kecil itu lebih gampang larut. Tapi nggak selalu kayak gitu. Oke. Jadi jawabannya yang A. Nah, dia lebih polar. Kalau dilihat berdasarkan PEB. Lanjut nomor 4. Interaksi antara molekul pelarut dan zat pelarut yang terjadi pada NaCl sama H2O. Nah, kalau kayak gini berarti kan ikatan antar molekul ya. Kalau ikatan antar molekul kita lihat dulu dia molekulnya itu ikatannya apa satu-satu. Kalau NaCl ini ikatannya kan berarti logam ya. Logam sama non-logam berarti ikatan ion ya. Ion. Nah, sementara kalau H2O karena dia berbagi elektron, nah terus dia juga kita lihat ada muatan ya, ada PEB-nya kan. Berarti dia kovalen, tapi dia kovalen polar. Nah, terus tinggal kita lihat kalau ikatan ion sama polar berarti kan ikatan ion dan dipol ya. Kalau kita lihat berdasarkan tabel itu. Ion sama polar jadinya gaya ion dipol. Karena jawabannya itu yang E. Ion dipol permanen. Gitu. Lanjut. Nomor 5. Dari senyawa-senyawa berikut yang semua atomnya memenuhi hukum oktet adalah kalau hukum oktet berarti dia semuanya itu harus punya 8 elektron ya. Kita lihat satu-satu ya. Kalau NO, garis ini maksudnya yang garis miring itu menggambarkan PEB ya. Jadi itu maksudnya ada 2 titik gitu. 2 elektron. NO itu dia O-nya punya 8 nih. Ada 4 garis kan. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 2, 8. Sementara N cuma punya 3 tambah 1. Dia cuma punya 7. Gitu. Nah, tapi dia tuh sebenarnya bisa emang kayak gitu. Dia nggak harus 8 dua-duanya. Nah, jadi NO ini salah satu pengecualian oktet namanya. Pengecualian oktet karena dia punya jumlah elektron yang ganjil, si N. Nah, yang titik ini, elektron 1 ini, nggak berpasangan ini, namanya itu adalah radikal. Sehingga makanya NO ini sangat mudah bereaksi dengan apapun. Dan jatuhnya jadi sangat berbahaya. Itulah namanya, kalau kalian pernah dengar di mana iklan gitu, melindungi dari radikal bebas. Radikal bebas itu maksudnya ini nih, elektron-elektron yang nggak punya pasangan, cuma sendiri. Jadi dia bisa nyerang kulit, bisa nyerang sel-sel lain. Beberapa syarat yang dia butuhkan
Yang pertama yaitu pakaian lengkap dari seseorang yang sudah meninggal dunia, yang setidaknya pernah dia gunakan. Iya. Lanjut, kalau SF4 kan kayak gini ya. S itu punya 5 elektron valensi, F itu punya 7. Nah, kalau kita ingin semua, kita dapat S-nya itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti lebih dari 10, lebih dari 8. Nah, berarti S itu juga nggak memenuhi hukum oktet karena dia lebih dari 8 kan yang diikatnya. Nah, dia juga salah satu pengecualian oktet karena dia bisa lebih dari 8 itu karena dia akan mengisi subkulit D-nya dia. Nanti aja deh. Kalau kalian penasaran kenapa bisa kayak gitu, boleh lebih lanjut nanti ya. Takutnya kepanjangan. Jadi gitu ya. Jadi beberapa pengecualian oktet itu satu karena atomnya itu punya elektron yang ganjil. Kemudian kedua itu karena dia elektronnya bisa ngikat lebih dari 8. Dan yang ketiga itu karena elektronnya nggak bisa ngikat lebih dari 6. Itu spesial buat boron biasanya. Oke, lanjut ya. PF5. Nah, PF5 juga sama kan. P-nya itu punya 5 valensi, terus ikat semua, mengikat semua. Berarti 5 dikali 2, 10 juga ya. Nah, 10 juga berarti dia kelebihan kan. Kelebihan berarti juga bukan memenuhi oktet. Nah, kalau NaH juga pasti nggak oktet kan, karena H itu cuma 2 kan biasanya totalnya. Nah, itu berarti cuma bisa duplet. Berarti D juga bukan. Nah, yang terakhir PF3. PF3 kita lihat hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semuanya oktet ya. Jadi coba deh yang E. Gitu. Ada yang tanya? Kita. Ya. Lanjut. Kenapa? Lanjut aja. Lanjut. Nah. Oh ya, siap-siap. Nomor 6. Pernyataan berikut yang benar tentang BF3 dan NF3. Nah nih, BF3 ya. Yang saya bilang tadi, BF3 itu cuma bisa 6 totalnya. Karena dia cuma punya 3 elektron valensi. BF3, sehingga dia cuma bisa totalnya kan, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya 6. Nah ini juga salah satu pengecualian dari oktet. BF3. Kemudian NF3. Kalau NF3 mirip sama BF3, tapi dia punya PB2 ya, di atas. Oke. Nah, kalau kita hitung, kalau kita lihat strukturnya, berarti kalau ini kan A, X3 ya, karena ada 3 pasangan elektron berikatan di X3, sementara kalau NF3, AX3, E1 ya, karena ada pasangan elektron bebas itu. Itu AX3E. Jadi kalau AX3 itu trigonal planar, AX3E trigonal piramidal. Ini beda ya bentuknya. Kalau trigonal planar itu rata, kalau kita lihat di lantai itu dia rata segitiga doang. Sebenarnya kalau trigonal piramidal dia agak ngangkat, jadi kayak piramida. Jadi nomor 1 BF3 bersifat nonpolar, sedangkan NF3 polar, benar ya? BF3 kan AX3 doang, nggak ada E. Kalau NF3 ada E. Itu benar. Kedua molekul mempunyai struktur yang sama, enggak ya? Satu trigonal planar, yang satu rata, yang satu agak naik. Salah. BF3 sukar menjadi ligan dibandingkan NF3. Ini benar. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi biasanya kalau soal kayak gini tuh, kalau nomor 1 benar, nomor 3 itu pasti benar. Kita biar gampang ya. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin orang kimia murni lebih ngerti sih. Itu kimia organik soalnya. Ya, jadi jangan ditanya lebih lanjut. Terus nomor 4, BF3 itu lebih mudah larut di dalam air dibandingkan NF3. Ini salah karena BF3 itu kan non polar ya. Kalau NF3 itu polar. Berarti NF3 itu lebih larut dalam air karena dia polar. Air juga polar kan. Makanya dia bisa larut dalam air. Sementara kalau BF3 ini nggak bisa larut dalam air karena dia non polar.
Jadi benar salah, 1 3 benar berarti apa tuh B ya? Gimana B? Ada yang mau ditanya? Satu, dua, tiga. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada, Kak. Lanjut ya. Terus laju reaksi. Ini ringkasan materi singkat aja ya. Jadi kalau kita lihat laju reaksi itu kan perubahan konsentrasi produk atau reagen atau reaktan ya per satuan waktu. Kalau misalnya ada reaksi XA ditambah IB jadi ZC, jadi laju pengurangan konsentrasi A per waktu itu sama dengan laju pengurangan konsentrasi B per waktu dan sama dengan laju penambahan konsentrasi C per satuan waktu. Atau kalau dirumuskan jadi seperti ini. Jadi min 1 per X. Ini 1 per X ini adalah koefisiennya dia. Koefisiennya dia. Koefisiennya si A. Dan kalau Y, yang B juga sama seperti Y, ini juga seperti Z. Jadi min ini maksudnya adalah pengurangan. Karena A sama B kan ngurang kan. Semakin reaksi semakin lama, dan C-nya semakin banyak kan. Makanya dia ngurang, yang C-nya nambah. Sama kayak gambar di samping ini. Reaktannya berkurang, sementara produknya akan nambah sampai habis. Udah rumus umum laju reaksinya, masih ingat ya? R sama dengan, atau kalau di SMA biasanya V. Tapi sebenarnya lebih tepat R, rate. R sama dengan K dikali A, konsentrasi A, atau pokoknya sebelah kirinya ya, reaktannya. Konsentrasi A dikali M, kemudian B dipangkatkan M. M sama N ini bukan koefisien ya, ingat ya. Jadi ini bukan koefisien tapi orde. Nah, ordenya itu ada banyak. Ada 0, ada 1, ada 2. Kalau orde 0, misalnya 0 ya. Kalau B pangkat 0, sesuatu dipangkatkan 0 kan 1 ya, pasti 1 ya. 1. Nah, berarti si B itu misalnya B nih, B itu orde 0. Jadi B itu mau kita tambahin sebanyak apapun, mau kita tumpahin sebanyak apapun si B-nya ke dalam suatu reaksi, dia tuh nggak akan mempengaruhi laju reaksi. Jadi laju reaksinya itu ya tetap segitu-segitu aja walaupun kita semakin banyak B-nya. Gitu. Jadi dia tuh nggak mempengaruhi laju reaksi. Kalau 0, orde 0. Kemudian kalau orde 1, di sini dia naiknya itu proporsional. Gitu. Misalnya kalau kita naikin 1 gitu, 1 molar A misalnya, 1 molar A, maka laju reaksinya juga akan naik 1 sebanyak 1 molar per detik misalnya. Gitu. Jadi kalau kita tambahin A, laju reaksinya juga akan semakin cepat. Gitu. Semakin banyak A-nya dalam suatu reaksi, berarti reaksinya juga akan semakin cepat. Kalau orde 2, kita naiknya itu eksponensial ya. Jadi semakin, misalnya kita tambahin A-nya 1 aja nih. Kita tambahin A-nya 1, nah laju reaksinya nambahnya 2. Gitu. Tambahin 1 lagi, laju reaksinya nambahnya 4. Gitu. Jadi semakin banyak kita tambahin satu reaktan gitu, misalnya A, kita tambahin A-nya 1 molar misalnya, nah laju reaksinya ternyata naiknya 2 kali lipat gitu. Jadi semakin besar A-nya juga semakin besar lagi laju reaksinya. Gitu. Tapi kalau di dalam aslinya ya, kalau di reaksi benerannya di lab gitu, kalau reaksi itu nggak selalu angka bulat kayak gini ya. Nggak selalu 0, 1, atau 2. Tapi bisa juga misalnya 1,63, bisa juga 0,35 gitu. Jadi nggak selalu angka bulat kayak gini. Tapi kalau SMA sih biasanya bulat kayak ini aja. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Jadi ada reaksi 4pH3 jadi P4 tambah 6H2. Laju reaksinya kan berarti tinggal R sama dengan K dikali konsentrasi H3J. Dan dia juga dikasih tahu ordenya orde 1.
Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,048 mol gas H2 per detik ketika pH 3-nya 0,1. Oke, jadi saat kita ngereaksiin pH 3 nih, nah, terus ternyata terbentuk gas H2 sebanyak 0,048 dalam wadah 2 liter. Saat pH 3 awalnya itu 0,1. Terus kita diminta tetapkan laju reaksi K-nya, tetapkan laju reaksinya. Jadi kita hitung dulu konsentrasi H2-nya. Kan karena tadinya kan kita cuma dikasih tahu mol ya. Kita konversi jadi konsentrasi, berarti cari M-nya, tinggal N dibagi V. N-nya 0,0048 dibagi volumenya 2 liter. Ini 2 jadi 0,0024 molar. Nah, terus dari reaksi ini kan kita bisa lihat ya, laju reaksinya pH 3, pH 4 sama H2 itu bisa sama juga dengan perbandingan koefisiennya. Berarti laju reaksinya pH 3 itu 4, laju reaksinya H2 itu 6. Kalau kita bandingkan laju reaksinya pH 3 per laju reaksinya H2, itu kan 4:6. Ya. Nah, laju reaksinya H2 kan kita tahu ya tadi, 0,024 molar per detik. Berarti ini tinggal diganti 0,024 molar per detik, dikesanain, berarti dikali 4/6 dikali 0,024. Atau 2/3 dikali 0,024, jadinya 0,0016 molar per second. Itu adalah laju reaksinya si pH 3. Nah, sekarang kita tentuin K-nya. Berarti kan rumusnya kan ini ya, tinggal di K dikali konsentrasi dia sesuai sama yang di soalnya. Ininya tinggal diganti tadi, hasil hitungan 0,0016. Terus K dikali konsentrasi awal. Ini yang dikasih. Nanti dapat K-nya 0,016 per second. Atau 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Yang ini. Gitu. Ya. Lanjut nomor 8. Reaksi fasa gas 2NO. Nggak ada suaranya. Ada. Ada. Tes ya. Reaksi fasa gas 2NO tambah BR2 jadi 2NOBR. Dilakukan dalam wadah tertutup. Nah, ini soal klasik ya, pasti sering kerjain kan dulu. Tapi di sini bentuknya menit. Nah, kalian tinggal sama kayak biasa ya. Cobaan 1 sama 2 misalnya. Ini kan kita cari yang sama. Yang sama, sini juga BR berarti sama T. Nah, tapi T-nya ini kita ganti arah gitu ya. Karena dia menit, bukan laju reaksi. Atau bisa juga kalian jadiin seper gitu. Jadi ini jadi 1/4, ini jadi 1/4, ya 1/2, ini 1/1. Sama aja. Saya lebih suka dibalik kayak gini aja. Berarti ini kan kali 1, misalnya kita lihat yang 1 dan 2 dulu ya. Kali 1, ini berarti dikali 2, ini dibalik berarti dikali 2. Berarti 1 di pangkat M, dikali 2 di pangkat M, balik ya, M sama dengan 2. Tapi M-nya 2, 2 pangkat M sama 2, berarti M-nya 1. Terus kalau yang 1 dan 3, ini ke sini berarti dikali 2, ini ke sini dikali 1. 1/4 dan dikali 4. Berarti 2 dikali 2 pangkat N, kemudian 1 pangkat M sama dengan 4. Karena 1 pangkat apapun sama dengan 1, berarti tinggal 2N aja. 2 pangkat N sama dengan 4, berarti N-nya 2. Ketika NO-nya kan N ya. Berarti NO-nya pangkat 2, BR-nya pangkat 1. Yang E. Sebenarnya kayak kebalik ya, N sama M ya. Tapi hasilnya sama sih.
KLMN, harusnya M dulu gitu kan. Nah, itu dikali 2 karena emang mau jadi 0,1 kan? Yang BR. Yang mana? Yang BR. Yang 0,05 jadi 0,1 kan berarti kali 2 kan? Oh, gitu. Berarti semuanya dikali 2 karena ngikutin si ini ya kan? Yang si NO itu kan? Apa? Mau ngikutin ke 0,1-nya. Iya, jadi kalau kita lihat percobaan 1 ke 2 kan, kalau NO kan cuma kali 1, nggak berubah kan, 10. 0,1 ke 0,1 berarti kali 1 gitu. Kalau BR 0,05 ke 0,1 berarti harus dikali 2 kan. Nah, ini dibalik nih. 2 ke 4 berarti harus dikali 2. 2-nya ini, jadi gini, satunya itu taruh di sini, dipangkatin N. 2-nya ditaruh di sini, pangkatin N. Hasilnya sama dengan 2. Ini cara cepat sih sebenarnya. Kalau aslinya kan pakai rumus ya. Rumus dibagi apa? Minum Rumus obat yang nanti ya tuh. Gak pakai voucher minum obat nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Jadi ini cara cepatnya sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut nomor 9. Sebenarnya pada temperatur 500 Kelvin laju reaksi NO2 tambah CO jadi NO plus CO2 disajikan dalam bentuk grafik. Nah, berdasarkan grafik tersebut persamaan laju reaksinya adalah kalau kita lihat di sini berarti laju reaksinya ya. Kalau kita tambahin CO semakin banyak, laju reaksinya itu nggak berubah sama sekali. Berarti CO itu adalah pada 0. Ya. Kalau kita lihat NO2, kalau kita tambahin 1, dia nambah 1. Nambahin 2, dia tambah 2. Berarti dia udah 1 ya, karena lurus. Berarti CO-nya order 0, NO2-nya udah 1. Berarti nggak ada CO di sini harusnya. Berarti tinggal NO2 aja. Yang A ya. Yang ini gampang, Kak. Iya, berdoa aja gampang. Ya, tapi jangan sampai salah ya, awas aja salah kayak gitu. Nomor 10 ya. Reaksi perubahan siklobutana menjadi etena adalah sebagai berikut. Laju reaksinya berada 1. Masih tahu ada 1. Kemudian mula-mula tersedia siklobutana 0,16 dan tetap reaksinya 6,93. Nah, setelah 50 detik konsentrasi siklobutana menjadi. Nah, ini nggak ada gampang-gampang ini. Beda. Nah, kalau kayak gini berarti kalian pakai yang ini. Karena kalau kita pakai rumus yang biasa, kita nggak bisa tahu setelah 50 detik itu laju reaksinya atau konsentrasinya itu jadi berapa gitu kan. Kan kalau rumus biasa cuma R sama dengan K dikali konsentrasi awal konsentrasi akhir gitu. Konsentrasi awalnya reaktan A sama konsentrasi awal reaktan B gitu. Tapi kita nggak bisa tahu konsentrasi si A misalnya. Konsentrasi si A setelah 50 detik itu berapa sih? Kan nggak bisa tahu kan. Nah, itu kita harus pakai rumus ini. Kembali ke nomor 9 mau proses. Oke. Oke, udah. 1, 2, 3. Ya. Jadi namanya itu adalah hukum laju reaksi terintegrasi. Jadi dari rumus biasanya, ini misalnya kan order 1 ya, minus dA per dt sama dengan KA, perubahan konsentrasi A per waktu sama dengan K dikali konsentrasi awal. Ini kalian integralin. Integralin berarti jadinya kan, misalnya dT-nya kesanain, K-nya ke bawahin. Jadinya dA per dt. Ya, dt-nya ke sana. Jadi integral KT sama dengan sebelah kirinya integral dA per A. Gitu.
Ya gitu deh. Nanti bingung sendiri ya. Nah, pokoknya jadinya kayak gini. Konsentrasi konsentrasi A pada waktu tertentu itu sama dengan konsentrasi awalnya dikali E itu eksponen angka eksponensial ya. Pangkat minus K dikali T. K-nya itu konstanta laju reaksi, T-nya itu waktu dalam detik biasanya. Sesuai K-nya sih. T-nya itu waktu. Jadi, tinggal kita masukin A, berarti kan A0-nya 0,16 konsentrasi awalnya. Siklobutannya 16 dikali E dipangkatkan dengan min K-nya K-nya 6,93 kali 10 2 per detik dikali 50 detik ya. Nanti dapat E-nya itu ya segini itu 0,03. Dan 0,16 dikali 0,03 jadinya 0,05. Maka A-nya itu 5 dikali pangkat 10. 5 dikali 10 pangkat min 3. Maka bisa juga kalian kalau nggak mau pakai E, dilenin. Len A sama dengan len A0 min KT. Tapi akhirnya juga E juga sih. Ya, lebih gampang yang kanan sih. Sama-sama aja sih. 0,05. Yang A. Ini berarti harus pakai rumus yang first atau gimana? Apa? Ya, karena dia order 1 kan dikasih tahu nih. Tergantung order. Oh, berarti tergantung soalnya ya? Kalau order 0 lebih gampang kan. Nggak usah pakai E. Order 2 juga gampang. Ini bukan apa kata A0. Ya apa? Kalau itu nilainya berapa? Apa gimana? K-nya berapa? Jadi itu Atau ini? Ini ya itu dia. Ini pakai kalkulator sih, saya juga nggak bisa hitung sendiri. Tapi bisa sih sebenarnya. Itu kan 2, berapa tuh? 2,3 ya. 2,3 dikali ini tuh hasilnya berapa ya? Lupa juga saya. Ya bisa sih sendiri. Tapi agak susah sebenarnya. Kamu tanya, Ya apa? itu cara ngerubah dari 0,005 jadi 5 kali 10 pangkat min 3. iya gimana? Oh, ini kan kalau kita lihat 5-nya ya. 5-nya di belakang 1 nih. Jadi kalau kita lihat di angka setelah komanya, setelah koma kan ada 1, 2, 3 nih. Berarti 5-nya ini ada di koma ke min 3 gitu. 10 min 3. 5 dikali 10 min 3. Kalau misalnya ada lagi, misalnya 0,0051 gitu. 0,0051. Nah, berarti 5-nya di 10 min 3, terus ada lagi 5,1 gitu. 5,1 dikali 10 min 3. Oh jadi gimana banyak nolnya? Iya, jumlah nolnya aja. 10 pangkat 3 ini maksudnya 0,001 gitu. Jadi 5 dikali 0,001. Kan, sama aja kan? Ya kak, kasih. Yuk. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Laju pengurangan H2S per satuan waktu dibandingkan dengan laju pertambahan S per satuan waktu adalah. Nah, ini tinggal pakai kayak tadi ya, sama. Koefisiennya aja dilihat berapa. Yang kita mau lihat itu H2S sama S. H2S itu kan, jadi ini pertama kalian setarain dulu ya. Jangan lupa disetarain dulu karena dia belum setara. Setarain dulu, terus baru lihat koefisiennya. Si H2S sama S. Berarti kalau kita bandingin H2S sama S, H2S 2, S itu 3. Berarti jadinya jawabannya 2/3 aja langsung. Udah. Gitu. Yang 2 di belakang nggak? Oh, Apa? boleh 2 di belakang. Kan tuh udah 2132. Aha.
Itu yang dua di belakang nggak di ini. Enggak, kan kita mau lihat cuma perbandingan laju pengurangan H2S dibandingkan laju pertambahan S. Jadi yang kita lihat si H2S sama S-nya aja. Oh. H2S2, oke. S-nya 3 gitu. Berarti 2/3. Ada lagi tadi yang mau tanya? Enggak. Oke. Ini tinggal lihat perbandingan koefisien aja sih. Oke, lanjut ya. Ini redox. Saya nggak kasih materinya karena bisa lah ya, harusnya gampang. Redox. Jadi misalnya nomor 12 nih. Di antara reaksi belum setara berikut yang merupakan reaksi redox adalah. Nah, kalau kayak gini kan biasanya kita cari biloxnya dengan oksidasi satu-satu gitu. Terus cari yang mana yang nambah, yang mana yang kurang gitu kan. Kalau ternyata dia ada yang tambah, ada yang kurang, berarti dia redox. Sementara kalau nggak ada yang nambah atau kurang, berarti dia bukan redox. Nah, cara gampangnya kalian fokusin hitungan biloxnya ke unsur yang logam, unsur logam atau O atau H gitu bisa. O dan H yang aneh. Jadi misalnya yang nomor 1 fokusinnya itu ke Ca karena dia logam kan. Sebelah kiri Ca-nya itu +2, sementara sebelah kanan Ca juga +2 kan. Ca kan -1, berarti +2, CO3 juga, CO3 kan -2, berarti Ca +2, berarti dia nggak ada perubahan sama sekali kan. Nah, berarti dia bukan redox. Bukan redox. Yang 2 nih. Yang 2 kita lihat yang logamnya berarti Ca juga. Ca-nya sebelah kiri +2, O kan -2, berarti +2. Sebelah kanan juga +2 nih. CO3 kan -2. Jadi Ca-nya juga +2. Berarti nggak ada perubahan sama sekali. Nah, SI kalau SI juga misalnya kita lihat SI ini sama aja kan. O2 kan -2 ya. Berarti -4, SI-nya +4. Terus sebelah kanan O3 berarti -6, -6 +2 berarti SI-nya +4 juga sama. Jadi nggak ada perubahan. Terus nomor 3. Nomor 3 itu yang kita lihat logamnya dulu ya. Logamnya Na. Na sebelah kiri +1, sebelah kanan +1. Sama. Nggak ada perubahan. Nah, kita lihat O-nya nih sekarang. Na2O2. Jadi O-nya itu di sini adalah -1, bukan -2. Biasanya kan -2, tapi kalau di sini tuh -1 karena ngikutin Na-nya. Karena dia +2, O-nya jadi -1. Nah, kalau di H2 kan tetap -2. Terus kalau sebelah kanan ya, Na-nya +1, OH-nya kan -1 juga, berarti H-nya +1, O-nya -2 kan. O-nya -2, berarti sini sama ini nggak ada perubahan nih, sama aja. H2O2, H kan +1, ada 2 berarti +2. Jadi di sini -2 kan, -2 bagi 2, berarti O2 di sini adalah -1. Nah, ternyata nggak ada perubahan juga nih. Nah, di sini -1, di sini juga -1. Jadi ini bukan redox juga benar. Nah, terus kalau kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 logamnya dulu kita lihat. K di sini +1, sebelah kanan juga +1. Jadi nggak ada perubahan. Nah, terus kita lihat O sekarang. O sebelah kiri dia itu -1. Karena K-nya +1, O-nya ada 2, berarti dia harus -1. Terus sebelah kanan, CO3 kan berarti -2 ya, O-nya pasti ya. -2, berarti dia di sini ada perubahan nih. -2 jadi -2, -1 jadi -2, berarti turun ya, reduksi. Terus O2 di sini kan berarti 0 ya. Jadi dia dari -1 jadi 0, nambah kan, oksidasi. Jadi di sini ada reduksi, di sini ada oksidasi. Nah, ini namanya reaksi, kalau masih ingat namanya reaksi disproporsionasi. Jadi satu senyawa itu bisa oksidasi, juga bisa reduksi. Kamu nanya, Kak. Apa? Tadi gimana ya nentuin setengahnya? Setengah. Heeh. Oh. Jadi kalau ada O atau H berbarengan dengan logam golongan 1 atau 2 gitu. Biasanya golongan 1 atau 2. Itu golongan 1 atau 2 itu pasti +1 atau +2 sesuai golongan ya. Kalau golongan 1A itu pasti +1, golongan A2 itu pasti +2. Jadi kalau di sini K-nya itu pasti +1. Nah, jadi O2-nya itu harus ngikutin.
gitu. Biar dia netral, berarti kan O2-nya harus O2-nya itu harus plus min 1 kan. Nah, sementara min 1 kalau dibagi 2 jadi min setengah itu. Satu O-nya itu min setengah. Jadi itu sama kayak yang di atas ini misalnya H2O2. Jangan Na deh. Na2O2. Na kan berarti golongan 1A ya. Golongan 1A itu harus plus 1. Berarti plus 1 dikali 2 plus 2, berarti O2 ini harus min 2. Berarti kalau kita lihat satunya, min 2 dibagi 2, jadi min 1. Oh, ngerti. Makasih, Kak. Betul, jadi itu. Terus ada lagi satu cara ngelihat sekilas ya. Ngelihat sekilas redox itu yang mana. Paling gampang itu ngelihat ini. Senyawa yang cuma sendiri. Kalau dia ada punya senyawa yang sendiri doang, itu biasanya pasti redox. Yang lain kan nggak ada yang sendiri nih. Cuma 4 tuh. Berarti gampangnya tinggal lihat O2 doang. Tapi dicek lagi ya, jangan lupa. Takutnya nggak berubah sama sekali juga. Jadi yang pertama cek logamnya. Biasanya logam yang berubah kan, yang oksidasi atau reduksi. Kedua, cek O-nya. Terus kalau emang awal-awal banget tuh boleh screening itu lihat yang cuma sendiri tadi, yang semuanya cuma satu doang. Buat apa? Milah-milah jawaban aja sih di sini. Oke, jadi cuma jawaban 4 yang benar itu berarti D. Lanjut nomor 13. Oksidasi sikloheksanol dengan K2CH7 menghasilkan, nah ini oksidasi alkohol lagi ya. Oksidasi alkohol, kalau masih ingat itu sesuai dengan jenis alkoholnya itu apa. Kalau primer dia jadi aldehid, kemudian jadi asam karboksilat. Kalau sekunder itu jadinya keton. Gitu. Jadi kalau kita lihat sikloheksanol itu kan kayak benzena ya, tapi nggak ada ikatan rangkapnya. Terus ada OH-nya, kayak fenol tapi bukan benzena. Gitu. Kayak gini. Sikloheksanol itu kayak gini. Berarti kan dia C-nya tuh ngikat 1, 2, ada 2. Jadi C-nya tuh ngikat 2 C lain ya. Berarti dia adalah alkohol sekunder ya. Masih ingat nggak? Jadi alkohol nentuin primer, sekunder, tersier itu lihat C yang ngikat OH-nya. C yang ngikat OH kan sebelah sini. Terus lihat dia ngikat berapa C lain. Kalau dia cuma ngikat 1 C, itu berarti dia alkohol primer. Kalau dia ngikat 2 C kayak gini, 1, 2 gini kan. Jadi itu berarti alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu berarti dia kalau dioksidasi jadinya keton kan. Ya udah, kalau jadi keton berarti H-nya hilang kan. H-nya hilang, masuk ke oksidatornya di H2O. Jadinya di sini O, double bond. Ikatan rangkap. Jadi tadinya sikloheksanol dioksidasi jadi sikloheksanon. Keton. Cek. Lanjut. Nomor 14, reaksi yang melibatkan besi sebagai reduktor. Berarti kalau kayak gini kita fokusnya ke besi aja. Nomor 1 kita lihat Fe sebelah kiri kan 0 ya. 0 sebelah kanan berarti Cl-1 berarti dia plus 2. Berarti naik. Kalau dia sebagai reduktor berarti si besinya sendiri mengalami oksidasi ya berarti ya. Masih ingat nggak? Kalau besinya itu reduktor, berarti dia mengalami oksidasi. Kalau dia oksidator, berarti dia yang sendiri itu mengalami reduksi, kebalikannya. Karena dia sebagai reduktor, berarti besinya itu mengalami oksidasi. Kalau kita lihat nomor 1, dari 0 ke 2, oksidasi ya, benar ya? Jadi 1 benar. Nomor 2, Fe sebelah kiri itu Cl-1, berarti min 2, Fe-nya plus 2. Sebelah kanan, Cl-1 berarti min 3, Fe-nya plus 3. Itu naik ya? Nah, dia juga oksidasi, berarti benar. Nomor 3, sebelah kiri Fe-nya 0, sebelah kanan SO4 kan min 2. Berarti Fe-nya plus 2, dari 0 ke 2 naik, oksidasi, berarti benar juga. Nomor 4, Fe2O3 berarti O3 itu min 2, min 6 berarti dia plus 3.
3, sebelah kanannya 0. Berarti turun, dia reduksi. Jadi nomor 4 itu salah. Karena dia reduktor itu dia mengalami oksidasi harusnya. Jadi yang benar 1, 2, dan 3. Kamu tanya. Ya. Itu cara nyari plus 2, plus 3-nya tuh yang Plus 2, plus 3. Nah, jadi, oke, diulang lagi berarti ya. Bilox itu, kalau dia sendiri, nggak oksidasi. Kalau dia cuma satu kayak gini nih, Fe doang, dia itu selalu 0, pasti 0. Oke. Nah, kalau dia berdua kayak gini, dia nggak 0 jadinya. Coba ya. Kita lihat satu-satu. Kalau FeCl2, Cl kan bilangan oksidasinya itu -1 ya? Atau ada yang nggak ngerti kenapa -1? Jadi Cl itu -1 karena dia lebih gampang jadi atau gini, gampang itu dia kurang 1 elektron lagi biar jadi stabil. Karena Cl kan golongan 7. Berarti kalau mau oktet berarti kurang 1 kan. Berarti dia -1 bilangan oksidasinya. Gitu. Jadi Cl itu -1. Tapi karena dia ada 2, jadinya -2. Gitu. Nah, sementara di atas ini tuh harus 0. Harus 0 gitu. Karena dia muatannya netral kan, FeCl nggak ada min, nggak ada plusnya di atas. Gitu. Nah, berarti Fe-nya harus plus 2 kan. Plus 2, Cl-2 berarti 0 gitu. Nah, makanya beloksnya Fe itu plus 2. Cl -1. Gitu. Coba lagi contoh lain ya. Soalnya Berarti buat Fe2. ngabisin gitu ya, Kak? Buat kayak ngabisin gitu ya di 0. Ya, pokoknya kalau dia nggak ada muatannya, nggak ada -1, -2, -3, atau +1, +3, atasnya itu harus 0. Gitu ya. Lagi, ini ya. Berarti O itu golongan 6 ya. Berarti kalau mau stabil atau mau 8 kurang 2. Berarti dia -2. Gitu. Nah, karena dia ada 3, berarti dikali 3. Jadi 6. Ya, 2 dikali 3 kan 6. Atasnya harus 0. Jangan lupa. Atasnya harus 0. Berarti Fe-nya harus berapa? 6. Plus 6 ya? Iya. Ya, Fe-nya harus plus 6. Nah, tapi karena di Fe-nya ada 2, kalau kita mau lihat satunya doang, dibagi 2. Jadi, Oh, jadi 3. Iya. Oke. Saya di sini tulisnya plus 3. Mana sih tadi? Nah, ini plus 3. Gitu. Oh, saya kira udah pada mahir semua ya? Nggak juga ya? Halo. Ya, gitu. Gitu caranya. Misalnya lagi nih, SO4 nih. SO4 doang. SO4 itu kan 2 min. Tuh. Kita mulai dari O dulu ya berarti ya. Karena kita tahunya O kan golongan 6. Golongan 6 berarti dia kurang 2, 8. Terus karena dia ada 4, berarti dikali 4, 2 kali 4 jadi 8 ya. Dia 8. Nah,
Karena dia di sini ada muatannya, min 2, berarti totalnya di atas sekarang jadi harus min 2. Gitu. Biar jadi min 2, berarti di sini S-nya harus berapa? Plus 6. Nah, 6 nggak? 6 dibagi S-nya cuma 1 ya, berarti 6 juga. Kalau ditambah FE depannya misalnya. F, F, sampai. Kan di sini udah nggak ada muatannya. Berarti di sini jadinya 0 ya. Oke, dari 0 berarti dia kurang berapa lagi? 2 kan? 2. Berarti 2. Kalau satuannya juga 2 kan berarti. Karena F-nya cuma 1. Hanya di sini FE SO4-nya F-nya 2. Oke. Bisa ya? Bisa nggak bisa? Tapi jangan lupa kalau kayak tadi nih, misalnya Na2O2 gini, yang kalian taruh pertama itu yang Na-nya, yang golongan 1A atau golongan 2A dulu. Gitu. Jadi plus 1 dulu, berarti ini plus 2 ya. Plus 2 biar 0, berarti di sini min 2. Min 2 berarti kalau dibagi 2 jadi min 1. O-nya min 1. Bukan min 2. Berarti kebalikan dong dari depan dulu. Ya, kalau dia ada golongan 1A atau golongan 2A-nya. Jadi bukan dari O dulu. Biasanya kan dari O dulu ya. Iya Kak. Kalau ada K-nya, ada Na-nya, ada Ca-nya, gitu. Ada Mg-nya, berarti dari logamnya dulu, baru si O-nya. Berarti ini ngurutin dari golongan gitu ya? Tergantung. Jadi kalau golongan, misalnya golongan apa nih? Cari ya. C nih, C kan golongan 4 nih. Tapi tetap dulu kita mulai dari O. Karena biasanya emang lebih gampang O, karena dia min 2 doang. Baru kita cari C. Tetapi karena dia ada K-nya, berarti tetap dari K-nya. K-nya dulu, terus O, baru C. Itu urutannya. Jadi golongan 1A, 2A, terus O, terus H, terus baru golongan lain. Sekali lagi. Coba H2O2. Oke, H2O2. Berarti mulai dari mana dulu nih? H2O2. Oh, berarti H dulu. H dulu Kak. H kan pas 1. Karena dia kelebihan dia punya lebih 1. Karena ada 2, H-nya berarti kali 2 jadi 2. Biar jadi 0, O-nya harus Min 2. min 2. Sementara O-nya ada 2. Berarti kalau 1 Minus doang, 1. min 1. Di O-nya di sini min 1. Bukan min 2 kayak yang lain. Oke. Jadi tadi kebalik berarti. Golongan 1A, 2A, terus baru H dulu, terus baru O, baru golongan lain. H juga golongan 1A ya? Ya, tapi maksudnya selain H ya, golongan 1A, 2A, selain H, terus baru H, terus baru O, baru yang lain. Nah, kalau misalkan ngerjainnya itu nggak sesuai urutan, bakal sama apa gimana? Enggak, bisa jadi nggak sama. Misalnya kayak tadi, KO2 nih. KO2. Kan golongan 1A nih, harusnya berarti dari K dulu kan. Coba kalau kita kerjain dari O dulu berarti jadinya, O yang kita tahu kan min 2 ya. Biasanya. Ada 2 berarti jadi min 4. Biar 0, K-nya berarti harusnya 4.
4. Padahal harusnya K plus 1. Jadi salah kan? Nah, makanya jangan lupa kalau ada golongan satunya, mulainya dari golongan 1 dulu. Jadi di sini dari K-nya dulu, plus 1. Di atasnya juga plus 1. Biar netral, dia harus min 1. Karena 1 dibagi 2 berarti min setengah. Gitu. Ini yang benar. Oke, itu ya. Nah, jadi jawabannya A. Oke, nomor terakhir. Sama ini juga redox. Reaksi berikutnya menunjukkan terjadinya oksidasi pada belerang. Berarti kita fokusnya ke belerang. Belerang itu S ya. Fokusnya ke S-nya. Nomor 1. CU2S. CU2S. Nah, berarti kita lihat S-nya di sini. S-nya di sini itu 2. Karena dia bukan logam 1A2A, berarti mulai dari S ini. Oh ya, jadi kalau ada logam lain kayak gini, CU itu kan golongan B ya, golongan B transisi. Jadi golongan transisi itu biasanya terakhir banget. Kita mulai dari S. S itu kan golongan 6, berarti dia min 2. Kurang 2 biar jadi 8. Min 2 di sini. Kalau di sini SO2 mulai dari mana? Dari O dulu ya. Dia min 2. Di sini min 4. Ya, min 2, min 2, min 4. Iya, S-nya plus 4 sih harusnya, sorry. Salah. Ya, plus 4 harusnya. Min 4, sini berarti plus 4. Berarti bawahnya plus 4 juga dong. Salah. Tetap naik ya kan? Dari min 2 jadi plus 4, berarti dia oksidasi. Benar ya? Kan dia yang dengan oksidasi. Nomor 2. Kalau di sini Na2S2O3 berarti mulainya dari Na dulu ya? NaOS gitu ya kan? Na dulu, berarti plus 1. Dikali 2 jadi plus 2. Oh, sekarang. O-nya min 2. Dikali 3 jadi min 6. Berarti kalau mau jadi 0, dia harus plus 4 ya. 2 tambah 4, 6, kurang 6, 0 ya. 4 dibagi 2, jadi plus 2. Sebelah kanannya juga sama. Mulai dari Na, plus 1. Kali 2 jadi plus 2. Terus O-nya. 2. Dikali 5, jadi min 10. Jadi S-nya harus plus 8 ya. Jadi 0. 8 tambah 2 kurang 10 jadi 0. Karena ada 4, berarti 8 dibagi 4 jadi plus 2. Nggak berubah ya S-nya. Berarti dia tidak mengalami reduksi atau oksidasi. Ini nomor 2 salah. Terus nomor 3. ZNS. ZNS karena dia logam, berarti mulai dari S ya. Dia logam transisi, berarti mulainya dari S. S itu berarti langsung min 2 aja. Terus sebelah kanannya, S-nya sendiri doang nih, berarti langsung 0 ya. Berarti dari min 2 ke 0, dia oksidasi. Berarti benar ya? Oksidasi. Jadi 1 dan 3 benar.
2 soalnya. Berarti sebenarnya udah langsung dapat 1 dan 3 kan. Kalau kayak gini. Kalau kita lihat 4 deh. CO3 terus SO4 SO2. SO2 berarti kan di sini min 2. Ini min 2 kali 2 TS-nya harus 4. Jadi S1 4. Sebelah kanannya. Nah, ini ada CA nih. CA kan golongan 2A ya. Jadi mulai dari CA dulu. Plus 2. Golongan 2A ya. Plus 2 cuma 1. Terus O. Pokoknya 2. Nah, ada 3 dikali 3 jadi 6. Biar 0 tambah 4. Sama S cuma 1, 4 bagi 1 jadi 4. Sama-sama plus 4 ya. Jadi nggak berubah. Jadi yang benar itu yang 1 dan 3. Yang 3 itu dilihat dari ini aja ya, yang S sendiri ya. Ya, S sendiri. Yang ZN di sini mulai dari S yang langsung aja, karena ZN kan golongan B, golongan transisi. Jadi mulai dari S. Oke, jadi urutannya recap. 1. Pertama itu kalian hitung dulu biloxnya golongan 1A. Yang kedua, lihat H. Hidrogen. Oksigen. Golongan A lain. Terus baru golongan B. Lagi mau ditanya soal redox. Berarti kalau misalnya ada soal OH berarti hanya duluan yang dihitung. OH berarti H duluan ya. Kak. Ya. Nah, apa coba bikin bikin apa itu? Ya, bilox yang 3 jet sama 3 kali kan. Yang Soalnya kan itu yang dicari, ya ada cuma doang yang kita itu. nggak kedengeran, sorry. Ditulis aja deh, di chat aja deh. Pecah suaranya nggak oleh. Oh, yang ZNNO3 dua kali. Oke. Bingung karena kelihatannya banyak. Ya, nggak apa-apa. Kalau kayak gini, sebenarnya kalau mau gampangnya itu kalian hafalin ini, paketan ion itu. NO3 itu kan 2 min nih. Jadi tahu berapa banyak. Nah, jadi tahunya itu satu paket NO3 gitu. Atau tadi SO4 misalnya, SO4 kan 2 min. Atau CH3 kan 2 min. Tapi kalau emang lupa juga bisa hitung. Takutnya makan waktu, tapi nggak apa-apa kalau emang. Jadi kalau di sini mulainya dari mana? Dari ZN, N atau O3? Dari U. Oh, dulu ya. Karena oksigen kan, nomor 3 nih. ZN paling bawah, N itu golongan A lainnya. Dari O dulu. 2. Kali 3 jadi 6. Terus berarti A.
Kalau kayak gini N-nya. N-nya dulu. Jadi N-nya itu kan golongan 5 ya. Golongan 5. Golongan 5 itu berarti kurang 3 lagi. Biar 8. Jadi dia itu plus 3. Min 3, sorry. Bukan 3. Plus, dia plus jadinya. NO3 itu min 2 atau min 3? Sorry. Nah, NO3 itu min doang. Berarti. Daftar. Jadi kalian kalau mau gampang itu lihat apalin ini nih. Kayak gini. NO2 itu kan min, NO3 itu 2 min. ClO4 min, SO4 2 min. Nggak banyak kok. Yang sering keluar itu kan paling SO4, terus karbonat ya, CO3 2 min, terus NO 2 min, NO3 2 min. Kalau kita balik lagi tadi, NO3 itu kan 2 min ya, berarti. Tapi kalau di sini, totalnya itu harus 2 min. 2. Itu berarti N-nya harus plus 4. Plus 4. Nah, berarti kalau kayak gini, NO3-nya plus NO3-nya kan min 2 ya total ya. Min 2 dikali 2, jadi satu paket NO3 ini jadinya min 4 semuanya. Berarti Zn-nya harus 4. Ya, setara. Jadi Zn-nya plus 4. Iya, jadi harus kalau mau gampang harus apal ini. NO3-nya itu berapa sih muatannya? SO4 itu berapa sih muatannya? Kalau saya saranin sih kayak gitu, karena lebih gampang. Nggak banyak kan, cuma kayak gini doang. SO4 paling yang sering keluar kan SO4, NO3 2 min, sama CO3 2 min. Karena kalau nebak juga nggak bisa, beda. Oke. Iya, amin. Gitu ya. Apa lagi yang susah. Kayak gini nih, SO4 kan min 2, berarti CD itu plus 2. Gitu. SO4 min 2, berarti Fe-nya plus 2. Kan bisa langsung ketahuan. CO3 kan min 2, berarti Ca-nya plus 2. CO3 kan min 2, berarti K-nya isinya plus 2. Plus 2 dibagi 2 jadi 1. Jadi lebih gampang kalian tahu dia itu berapa. Oke. Selesai materinya sebenarnya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Mau mengenai pelajaran boleh, mau mengenai SBMPTN juga boleh. Dulu juga saya SBMPTN S1-nya. Itu ngambil teknik kimia UI. Kalau mau tanya-tanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita sudahkan. Nggak ada? Aman, Kak. Aman.
Oke. Nanti materinya dikasih ya. Kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa, silakan WhatsApp aja atau tanya ke kakak-kakak dari Wujudin atau dari Puleta Gentar, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Apa tuh? Absen. Ngurus. Oh iya, nanti minta ke teman-teman dari itu aja ya, ATG aja. Selamat siang, selamat istirahat juga, jaga kesehatan. Nah, Thank you, Karyo. Yo. Makasih Karyo. Makasih, Kak.